Halo sobat, apa kabar semua? Semoga kalian sehat-sehat semua, diberi kelancaran rizki, sehat terus, berkah selalu. Oke, jadi kembali lagi di channel pendakian horor misteri, teman-teman. Jadi di video kali ini gue bakalan ceritain cerita horor dari Gunung Lau, yaitu jalur Pasar Setan Candi Cetok. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan bagikan juga buat ke teman-teman semua biar bisa mendengari cerita horor ini. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke ceritanya, teman-teman. Ini berasal dari seorang laki-laki bernama Nando yang suka sekali mendaki gunung. Meskipun dalam perjalanan Nando naik sendirian, ia tetap nekat naik gunung. Kisah misteri pendakian ini berkisah pada saat Nando mendaki Gunung Lau yang terletak di daerah Magetan. Letak Gunung Lau berada di antara perbatasan di wilayah Kabupaten Ngawi dan Magetan. Gunung Lau ini cukup terkenal karena keindahannya, panoramanya, sehingga dapat memikat para pendaki untuk berkunjung ke sana. Nando yang cukup berani untuk mendaki gunung tersebut sendirian dengan memiliki lokasi yang strategis karena pendakian dapat melihat dua provinsi sekaligus dari puncak Gunung Lau. Sehingga setiap tahunnya gunung ini tidak pernah sepi pendaki. Konon, dari beberapa cerita yang terdengar dari para pendaki, terdapat cerita misteri yang tersimpan di balik Gunung Lau, yaitu jalur yang dinamakan jalur Candi Cetok. Menurut beberapa orang dan masyarakat, jalur Candi Cetok diyakini memiliki kisah horor tersendiri. Sebagai tempatnya para lelembut atau bangsa atau yang disebut juga Pasar Setan Gunung Lau. Nando sempat berpikir untuk melanjutkan pendakiannya atau tidak setelah mendengar cerita sebagian cerita menjurus kepada hal yang misteri atau kisah misteri. Namun, ia mencoba untuk tidak peduli. Setelah mempersiapkan barang-barang dan logistik untuk pendakian, ia pun siap untuk berangkat menuju Gunung Lau. Nando berangkat naik bus arah Jawa Timur pada jam 10 pagi hingga sampai pada jam 18 malam. Nando yang sudah sampai langsung melanjutkan pendakian. Setelah melewati beberapa pos, waktu sudah malam. Nando mendaki dengan hanya membawa peralatan dan dirinya sendiri di tengah keheningan malam menuju puncak Gunung Lau. Setelah dirasa sudah mencapai setengah perjalanan, Nando pun duduk dan beristirahat dengan menyandarkan dirinya beserta tas carrier di bawah pohon. Pada saat sedang duduk, Nando melihat dari arah kegelapan yang cukup jauh dari hadapannya. Ada seseorang yang berdiri, ia pun menghampirinya. Terlihatlah seorang laki-laki yang berusia cukup matang di atas Nando. Berpakaian adat Jawa dengan memakai bendo berwarna coklat. Laki-laki itu pun memperkenalkan diri. Mas, nama saya Tejo. Nando yang sudah mulai keringatan pun menjawab dengan ramah. Iya mas, saya Nando. Mas mau pergi ke puncak Gunung Lau ya? Tejo bertanya. Iya mas, balik saut Nando. Yowes, saya tunjukkan jalur yang cepat ya mas, biar cepat sampai ke sana. Oh gitu ya mas. Oke deh mas, ujar Nando. Tapi dengan syarat, kalau kamu lewat ke jalur Candi Cetok, kalau ada yang manggil, jangan nyaut. Kamu lempar uang saja kalau ada yang manggil, ngerti? Nando pun yang mendengar syarat dari Mas Tejo, itu pun mulai berpikir mengenai pasar setan yang sudah ia tahu.
Jangan-jangan yang dimaksud dari Bang Tejo itu pasar setan, pikir Nando. Nando pun kembali melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti Mas Tejo dari belakang. Setelah beberapa lama, Nando mulai mendengarkan suara-suara samar seperti ada keramaian dari jauh. Semakin dekat, keramaian itu semakin terdengar, seperti situasi orang-orang sedang berkumpul. Namun Nando tidak melihat apapun di sana. Pada saat lewat di keramaian itu, Nando merasa ada yang memanggil-manggil dia dengan menawarkan sesuatu. Nando pun merasa sedikit takut. Namun kembali mengingat syarat dari Mas Tejo, Nando pun melemparkan uang koin tanpa melihat keramaian suara tanpa jasad di belakangnya. Seketika setelah melempar koin, keramaian itu pun menghilang. Mas Tejo berhenti mengantarkan Nando setelah melewati Candi Cetok. Mas, sampai di sini aja ya saya nganterinnya. Saya mau ada urusan, ujarnya. Oh iya mas, makasih banyak loh ini. Nando yang sedang berbicara pun menoleh ke belakang. Namun Mas Tejo sudah tidak ada atau menghilangkan tanpa jejak. Nando dibuat kaget seketika. Nando pun akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Lau. Ia pun akhirnya berhasil sampai sehingga dapat melihat keindahan panorama di puncak tersebut. Nando pun memasang tenda untuk bermalam di puncak sebelum besok kembali pulang ke rumahnya. Singkat cerita, Nando sampai di rumah. Nando merasa sangat kecapean. Saat hendak beristirahat, ia melihat sebuah koran tergeletak di meja makan rumah Nando dengan bertuliskan berita pendakian yang hilang di Gunung Lau telah ditemukan dalam keadaan meninggal seminggu lalu. Dengan foto orang yang meninggal tersebut, betapa kagetnya Nando melihat foto orang yang memakai baju Jawa dengan bendo coklat yang tak lain adalah Mas Tejo. Karena sudah mengantarkan dan menunjukkan jalur Candi Cetok kepada Nando, ujar Nando. Hah, seminggu yang lalu? Berarti... Nando menggigil seketika karena terlalu merinding dan takut sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Orang yang Nando temui kemarin adalah hantu dari Mas Tejo yang sudah meninggal seminggu yang lalu dan jasadnya baru ditemukan. Iya, jadi seperti itu teman-teman cerita yang dibawakan oleh Mas Nando. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf karena pembawaan saya berbicara belum lancar karena saya pemula, dan jangan lupa buat teman-teman semua di subscribe agar saya juga makin semangat membuat ceritanya, membacanya, atau hal-hal lainnya teman-teman. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.